Bahagia Tuhan Yesus mengasihimu. Saudara-saudara, Natal adalah peristiwa yang fenomenal di mana firman menjadi manusia. Adakah firman yang jadi buku? Kita akan mengkaji lebih dalam lagi. Sebelumnya, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak orang terberkati. Dan ingat untuk bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten terbaik, konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti akan dimerdekakan, dan orang yang mau jadi murid Tuhan Yesus akan belajar di channel Pendeta Raymond Mantik. Nah, itu dia saudara-saudara. Peristiwa Natal memang tak habis-habisnya untuk dibahas, untuk dikaji, dan untuk dikupas tuntas. Kali ini kita akan belajar bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa di mana firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Pada waktu peristiwa kelahiran Yesus Kristus, malaikat sorga menampakkan diri, Gabriel menampakkan diri kepada para gembala-gembala di padang gurun dan berkata, "Jangan takut, hari ini ada kabar kesukaan besar bagimu. Hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud. Tandanya dia akan dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan." Saudara-saudara, kelahiran Yesus Kristus adalah kelahiran yang sudah sesuai dengan nubuatan tentang Mesias di perjanjian lama. Yesus itu dilahirkan sebagai raja. Yesus dilahirkan sebagai raja karena di kitab Yesaya dia dinubuatkan sebagai raja damai, Bapa yang kekal, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan waktu dia lahir, para majus, raja-raja dari timur datang sujud dan menyembah dia. Sejak dia lahir sampai dia mati, Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Walaupun ada sebagian orang yang mencemooh dan berkata, "Di mana kerajaan Yesus? Ada di mana kerajaan Yesus? Kerajaan Allah, katanya raja di atas segala raja. Daerah kekuasaannya mana?" Ya, mereka mencemooh seperti itu, tapi mereka tidak menyadari bahwa orang Kristen sekarang di bumi ini, separuh bumi adalah penganut Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Natal itu sendiri adalah di mana peristiwa firman menjadi manusia. Dan kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus dikandung oleh Maria bukan hasil pembuahan hubungan badan antara pria atau laki-laki dan perempuan, antara Yusuf dan Maria, tapi buah kandungan Yesus Kristus adalah buah kandungan oleh Roh Kudus. Tentu saja ini peristiwa supranatural, peristiwa yang melampaui logika manusia, translogika. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan peristiwa Natal ini, kita waktu merayakannya, itu inkarnasi firman menjadi manusia, itu betul-betul terjadi. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan tentang Yesus, bahwa Yesus hanyalah manusia biasa, Yesus hanyalah utusan, itu adalah fitnahan-fitnahan yang tidak punya dasar sejarah dan dasar kebenaran Alkitabiah. Memang Yesus di dalam Alkitab dia disebut nabi, ya, dia disebut nabi karena bukan dia utusan semata, tapi dia berbeda. Dia itu firman yang menjadi manusia. Tidak ada kitab yang turun dari langit dalam Alkitab. Waktu Tuhan menuliskan 10 firman, waktu
Musa berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan menuliskan 10 firman di loh batu. Waktu Musa turun dari gunung Sinai, wajahnya penuh kemuliaan. Namun alangkah terkejutnya karena sudah beberapa hari, 40 hari lebih dia di atas gunung itu. Orang-orang Israel di bawah telah membuat patung lembu emas dan mereka mulai menyembah patung lembu emas. Dan begitu geramnya Musa membanting 2 loh itu hingga pecah. Namun Tuhan memerintahkan Musa untuk menuliskannya kembali, memahatnya kembali. Itu firman yang tertulis di dalam di atas loh batu. Namun berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia inilah sesuatu yang luar biasa dahsyatnya. Dalam perjanjian lama, Tuhan berjanji bahwa akan ada suatu perjanjian yang baru, di mana Tuhan membuat suatu perjanjian yang baru dengan umat Israel. Dan firman Tuhan, Taurat itu tidak tertulis lagi dalam loh batu, dalam kulit-kulit binatang, di daun-daun papirus dan sebagainya, tapi tertulis dalam roh batin manusia. Dan ini yang luar biasa, ketika Yesus menjadi manusia, firman menjadi manusia lewat peristiwa Natal, janji ini tergenapi. Firman Tuhan itu tertulis dalam loh hati manusia ketika setiap orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan firman itu berdiam di dalam manusia. Firman itu tertulis di dalam loh hati manusia, bukan lagi di batu, di daun, atau di kertas. Jadi di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa firman itu turun dari langit, gedebuk buk jadi buku, ya. Firman jadi buku tek. Penulisan Alkitab ini ditulis oleh sekitaran 40 orang dalam jangka waktu yang luar biasa, 1500 tahun. Sekitar 66 buku, 66 kitab. Dan firman Tuhan, Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang diurapi, diilhami Roh Kudus untuk menulisnya. Dan inilah hal yang menarik, dari Kejadian sampai Wahyu, dari kata pada mulanya sampai pada kata amin. Luar biasa menariknya, punya satu mata rantai antara satu dengan yang lainnya. Meskipun penulis-penulis itu berasal dari latar belakang yang berbeda, dari tahun-tahun yang berbeda, sekitaran 1500 jaraknya, 1500 tahun. Tapi tulisan-tulisan mereka mempunyai satu mata rantai yang luar biasa, yaitu tentang sejarah kerajaan Allah, sejarah keselamatan dunia, di mana hadirnya Yesus Kristus menjadi manusia. Dia adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia untuk datang menebus dan menyelamatkan manusia. Jadi memang paham firman memang berbeda dengan agama-agama lain. Paham firman dalam kekristenan itu berbeda. Jadi memang Injil yang ada justru kabar kesukaan yang sebenarnya yang datang dari surga adalah firman yang menjadi manusia. Itulah sebenarnya pengertian Injil di dalam Alkitab. Injil adalah kabar baik, kabar kesukaan. Dan kabar kesukaannya ialah lahirnya Yesus Kristus, Sang Raja Damai, Immanuel. Lahirnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Jadi peristiwa Natal yang kita rayakan adalah peristiwa di mana lahirnya Sang Juru Selamat, di mana firman Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia. Inilah bukti kemahakuasaan Tuhan, bukti kemahabesaran Tuhan, bukti kasih Tuhan yang luar biasa.
karena dia begitu mengasihi manusia sehingga dia mau menyelamatkan manusia. Inilah ajaran keselamatan yang ada di dalam Alkitab, berbeda dengan paham-paham yang lain. Jadi kalau ada ajaran yang berkata Injil jatuh dari langit ke debu dan datang kepada Yesus, itu paham dari dongeng-dongeng, dunia dongeng ya, abad 1, abad 2 ya, yang punya paham-paham seperti itu. Oleh karena itu, Anda orang Kristen kalau merayakan Natal, rayakan juga firman itu menjadi manusia ya. Kita mesti mengerti makna Natal yang sebenarnya. Jangan sampai kita tergerus, terbawa arus selebrasi, tapi kita tidak mengerti apa sebenarnya Natal itu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Dan orang yang mau jadi murid Tuhan Yesus akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar semakin banyak orang terberkati. Dan ingat selalu bunyikan lonceng notifikasi agar saudara menjadi orang yang pertama menerima konten terbaru, konten terbaik dari channel Pendeta Raymond Mantik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Semangat, maju terus.